Pak Ustadz, Iya Mbak, nggak nurut kata orang tua emang udah termasuk anak durhaka tuh Pak Ustadz? tergantung. Oh, Tapi memang ya di saat sama orang tua baiknya patuh dan nurut. aduh, kayaknya bakal panjang nih ya. Insya Kalau Allah. dijelasin nih kayak gimana. Nanti tapi kita sapa dulu ya Sobat Silakan. Muslim yang dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini ketemu lagi barengan sama Marsha. Dan tentunya ada Ustadz Taufikur Rahman di sini. Dimana lagi kalau bukan di Share It, obrolan tausiah yang akan membahas mengenai ya pembahasan yang ringan-ringan sih sebenarnya ya Ustadz Tapi yang ya. keseharian. Nah itu dia keseharian kita, tapi berat juga sebenarnya kalau misalkan kita terapin dalam kehidupan sehari-hari tapi nggak bisa. Nah, Ya kan, nanti gimana pengimplementasiannya? Kayaknya seru nih kalau kita ngebahas tentang nih kalau ada anak nggak nurut sama orang tua, apakah udah pasti masuk neraka atau ada dosanya gitu kan ya? Nih Ustadz, Ya. ngomong tentang yang udah sering terjadi gitu ya, ini kan banyak juga terjadi misalnya ayah pengen nikahin anaknya gitu ya supaya nggak terjerumus maksiat gitu di waktu muda. Tapi ternyata yang terjadi ini anak perempuannya justru harus gimana ya? Karena terjadi KDRT gitu dalam rumah tangganya, terus ayahnya jadi ngerasa bersalah banget gitu. Nah, kalau misalkan dalam kasus kayak gini, apakah kesalahan dari ayahnya kah menikahkan anaknya dalam usia muda gitu supaya tidak terjerumus maksiat atau kayak gimana nih? ya orang tua makanya secara hukum fikih disebut namanya terhadap anak kandung wali mujbir. Wali mujbir. Wali Artinya mujbir dalam istilah fikih. Nah, wali mujbir itu wali yang berhak untuk memaksa. Wali. Nah, jadi buat kondisi anak-anak gadis atau anak perempuan yang dimana mereka kondisi perawan, makanya tidak sah nikah kalau misalkan bukan yang menikahkan adalah wali atau bapak kandungnya. Oh. Nah, di sini memang orang tua berhak untuk memaksa sebagaimana nanti dia berhak untuk menikahkan karena menjadi walinya. Akan tetapi ya, tapi juga harus betul-betul jangan sembarangan dan Ininya ya. di mana juga enggak egois untuk bagaimana berdiskusi dengan anak yang bersangkutan. Kenapa? Karena memang yang menjalani rumah tangga kan bukan bapaknya. Iya, anaknya Nah. gitu kan. Apalagi misalkan usianya masih muda banget Betul, gitu, ya. Ustaz. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu diatur ya di usia pernikahan yang memang di mana perempuan itu ya di bawah 20 tahun itu belum masuk kepada yang sifatnya diperbolehkan. Diperbolehkan, Nah, oleh oke. karenanya ya kenapa? Karena kematangan nanti untuk sifatnya, Mbak. Nah, oleh Dalam karenanya rumah juga tangganya betul pun gitu ya, sebagai Ustaz orang ya. tua juga walaupun punya keinginan untuk menikahkan anak gadisnya dengan si fulan pilihannya, tapi tolong ya juga sebagai orang tua jangan terlalu ego sehingga tidak ada musyawarah kepada anak gadisnya yang bersangkutan. Oke, jadi sebenarnya nggak salah kalau misalkan mau nikahin anaknya di usia muda. Yang penting saling musyawarah terlebih dahulu Betul, gitu Ustadz ya. iya. Jadi ibaratnya win-win solution deh Betul. ya. Nah ini juga ada kejadian nih Ustadz. Misalnya dia tuh pengen berhijab atau justru sudah memutuskan berhijab karena tuh kan pernah denger nih ibaratnya tausiah-tausiah juga kalau misalkan kamu berhijab maka ibaratnya dosa-dosa ayahmu tuh nanti nggak di inilah maksudnya tidak dinilai gitu ya ibaratnya ataupun ayahnya itu kalau misalnya dia nggak masuk nggak pakai jilbab ayahnya bisa masuk neraka. Ya. Nah, akhirnya dia pakai jilbab lah itu gitu tapi sayangnya dia tuh masih suka berpakaian ketat atau justru mungkin ngumpul nongkrong sama temennya dan bahkan mungkin berbuat maksiat yang kita nggak tahu gitu ya Ustadz. Nah dalam hal kayak gini apakah putrinya ini kalau dengan berhijab benar-benar sudah ibaratnya menyelamatkan ayahnya gitu dari api neraka atau gimana sih? Ya, ketika seseorang perempuan atau anak gadis yang dia sudah akil balik lantas menutup auratnya, itu jelas karena menyelamatkan orang tuanya terutama ayahandanya supaya tidak tergelincir menjadi dayus. Udah pernah kita bahas dari situ penghuni neraka. Nah, akan tetapi buat si perempuan atau anak gadis yang berhijab ini harus juga pakai ilmu. Karena Mbak Marsha ada peringatan keras dari Kanjeng Rasul, sinfani min ahlin nar. Dua kelompok yang dimana kelompok
calon penghuni nerakanya Allah. Nah, di antaranya ini ada jatuh pada kalangan perempuan. Perempuan yang bagaimana? Nisaun, seorang perempuan. Kasiyatun, yang berpakaian. Aryatun, tapi kayak telanjang. Ya, jadi perempuan yang dia berpakaian kayak telanjang. Kenapa? Karena bentuk-bentuk lekak-lekuk tubuhnya terlihat. Gitu. Jadi buat kaum akhwat yang saya hormati karena Allah, dimanapun Anda berada, sahabat ya muslim, ya tolong ketika kita sudah berhijab, jangan sampai lekak-lekuk tubuh kita sampai nampak dengan pakaian tersebut. Itu jelas Nabi menyebutkan dua penghuni nerakanya Allah, salah satu dari antaranya adalah perempuan yang berpakaian, berhijab, tapi aurat bentuk lekak tubuhnya kelihatan. Ya. Oke, termasuk misalnya dalam pergaulannya bahkan yang misalnya bebas gitu itu. Karena ketika demikian otomatis mengundang kepada laki-laki yang akan atau yang sedang melihat melihatnya. gitu ya. Oke, tuh. Ini buat perempuan-perempuan juga nih ya. Jadi walaupun pakai jilbab atasnya tapi hatinya juga ya. Jadi semuanya dari atas sampai bawah tuh mencerminkan di hijab itu sendiri. Dan juga Ustadz, ini ada kisah nih ya, anak yang nyesel, dia udah menyia-nyiakan waktunya gitu ya. Mungkin semasa hidupnya dia tuh kurang berbakti sama orang tuanya gitu kan. Semasa ayahnya hidup dia nggak peduli, terus juga mungkin nggak sempet membahagiakan orang tuanya. Ini gimana sih caranya mungkin nih untuk anak-anak gitu ya zaman sekarang tuh bisa berbakti dan mungkin menghilangkan rasa penyesalan itu sendiri, Ustaz? Di saat Kanjeng Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayah bundaku sudah meninggal dunia. Adakah cara untuk aku tetap bisa berbakti kepadanya?" Nabi pun menjawab, "Ya, ada. Yang pertama, as-sasaddaku ilaihima." Di saat kamu ada rezeki, maka kamu bersedekah, niatkan pahalanya buat almarhum almarhumah. Yang kedua, istighfar lahuma. Kamu jangan berhenti untuk memintakan ampun buat keduanya. Makanya jadi kita istighfar tapi untuk orang tua kita. Nah, gitu. istighfar untuk keduanya, makanya di dalam Quran surat ke-17, juz ke-15, akhir ayat 24 Allah udah ajarkan dan Allah telah perintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kamu dengan doa yang Allah telah ajarkan di surat Al-Isra ayat 24 yang kemudian disempurnakan lewat istighfar kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lantas yang ketiga, cara untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang kedua-duanya telah tiada, kan telah meninggal dunia. Apa yang ketiga? Yang ketiga kata Rasul, kamu nyambungkan silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kamu. Justru kita yang mendekatkan kembali gitu. Kerabat, jadi menyambungkan silaturahim, saudara-saudara, terutama sahabat-sahabat orang tua kita. Oh, kita ingat nih, ayahanda kami sejak masih hidup ini akrab dengan si fulan. Bisa kita sempat sambungin silaturahim kepadanya. Nah, ketika tiga praktek ini kita laksanakan di saat orang tua kita telah meninggal dunia, maka bahagianya mereka, kata Rasulullah, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mereka bahagiaan mendapatkan kiriman doa yang demikian ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Oh, itu amalan anak juga ya terhadap orang tua. Tapi kadang kan ada juga mungkin anak yang sikapnya acuh gitu, Pak Ustadz. Gimana ya? Mungkin ada cara khusus nggak nih ibaratnya buat anak-anak yang tadinya mungkin mikirnya individualistis gitu. Acuh gimana nih Bang Musa? Acuh maksudnya nggak mau tahu lah urusan orang tua ini gitu ibaratnya dengan keluarga, dengan kerabat gitu. Nah, disinilah makanya kata Rasulullah semuanya terputus kecuali tiga hal. Di antara yang tiga hal meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Berarti ketika anak cuek, anak acuh, nggak perhatian sama orang tua meninggal dunia, nah itu yang kasihan orang tuanya. Makanya cara mendidiknya bagaimana gitu. Nanti dibahas juga sama Ustadz ya. Oke, makanya jangan kemana-mana Sobat Muslim. Nanti dengerin ya penjelasannya dari Ustadz Taufikur Rahman. Tetap di Share It.